Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Delni Ramadan dengan NPM 2478329 dari kelas Tarpel 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang store prosedur dan trigger di database SQL Manager. Kemudian saya akan menjelaskan dulu SQL store prosedur. Store prosedur itu kayak itu sebuah kita misal itu bisa menambahkan data, mengupdate data, lalu menghapus data, dan bisa melihat itu dengan secara manual. Nah, dan dia itu tidak otomatis gitu. Sedangkan kalau trigger itu dia kalau misalnya kita menambahkan data, mengupdate data, lalu menghapus data, itu akan otomatis ke detect atau langsung terlihat gitu. Jadi misal kita menambahkan data mahasiswa di store prosedurnya. Nah, kita tambahkan inputan mahasiswanya. Nah, di trigger itu akan terlihat secara otomatis apa yang ditambahkan. Lalu kita bisa di store procedure kita bisa mengupdate atau menghapus data mahasiswa atau inputan mahasiswanya, itu akan terlihat juga secara otomatis di trigger seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekkan untuk penggunaannya store procedure dan triggernya. Oke, pertama itu kita membuat lognya dulu, create table yang bernama budaya. Oh ya, di sini saya sudah membuat database-nya yang bernama Segerpedia, dan saya gunakan database-nya Segerpedia. Lalu saya sudah membuat tabelnya seperti tabel pengguna, isi penggunanya, lalu tabel kategori, isi kategori budaya, lalu tabel budaya dan isi tabel budayanya, budaya Lampungnya. Nah, di sini kita buat dulu untuk log budayanya. Kemudian di sini kita ID budaya, ID log aja. ID log itu memakai int identity 1,1 primary key. Nah, kemudian kita buat di sini namanya aktivitas. Aktivitasnya seperti misal aktivitasnya kayak menghapus atau menambahkan atau mengupdate gitu. Aktivitasnya itu menggunakan varchar. Nah, di sini kita menggunakan 50 saja. Lalu di sini ada waktu memakai datetime. Oke. Dan kita tutup. Oke. Kemudian kita create table untuk pengguna. Kemudian ID log ID log int identity 1,1 key. Kemudian aktivitas varchar yang memakai 50, di sini waktu juga memakai datetime. Oke, kita tutup. Nah, di sini untuk ini harusnya namanya log. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini kita create untuk store prosedurnya untuk penggunanya. Nah, di sini kita create or alter prosedur
prosedur itu kita input pengguna. Nah, sudah input pengguna, kita ini, nah, dikasih kayak add gitu. Itu pertama kan di sini dia pakai nama, email, password, pekerjaan, dan tanggal bergabung. Oke, di sini kita pakai nama itu pakai varchar 50, kemudian dia memakai email itu memakai varchar 50, kemudian dia password dia memakai varchar ini juga 50, lalu di situ ada pekerjaan pekerjaan varchar 50, kemudian terakhir ada tanggal bergabung. Nah, di sini lalu kita begin. Nah, di sini kita langsung insert into untuk pengguna, lalu kita masukkan seperti nama, email, password, lalu ada pekerjaan, lalu ada tanggal bergabung. Oke, ada. Nah, di sini kita tutup, di sini kita ke bawah, lalu values. Nah, untuk valuesnya ini kita pakai add lagi untuk nama, add email. Kita samain namanya seperti yang di atas ini dia. Oke. Email, email, lalu ada add password, lalu pekerjaan, dan tanggal bergabung. Add. Nah, di sini saya lupa pakai add-nya. Add, lalu di sini add, sini, Oke. Di sini lalu beri n. Nah, sudah. Untuk nama, email, coba kita jalankan dulu. Nah, di sini error. Oh, di sini tanggal bergabungnya tidak ada, harusnya dia itu kan date. Nah, date, oke, tanggal bergabung dia pakai date. Oke. Nah, asnya ini salah karena dah. Nah, sudah. Kemudian di sini
setelah sudah kita membuat trigger untuk penggunanya, kita create alter trigger trg add insert pengguna. Nah, di sini kita masukkan pengguna, lalu alter insert. As begin. Nah, di sini kita insert into log penggunanya. Nah, insert log pengguna, kemudian kita panggil si aktivitas, lalu waktunya. Nah, kemudian kita select untuk tulisan itu yang untuk di dalam aktivitas itu apa tulisannya. Misal kan kita kan menambahkan pengguna baru saja ditambahkan. Ya kan. Terus ketik, kemudian ada plus nama untuk nama dan get date. Nah, get date. Ini nama dan get date, lalu kita tutup. Nah, kemudian dari from inserted, titik koma, kemudian end. Di sini itu alternya error. Ini pakai after. Nah, dia mau pakai after, bukan alter tapi after. Sudah. Nah, jika sudah, kita bisa select from log untuk pengguna. Nah, jalankan. Nah, di sini kan belum ada gitu kan untuk inputan si triggernya. Nah, gimana kita menginputkan triggernya? Nah, kita bisa saja insert into untuk si pengguna. Nah, di sini kita bisa values. Nah, pertama kayak misal kita tambahkan contoh. Oke. Kemudian kita tambahkan contoh add my.com. Kemudian kita tambahkan lagi itu passwordnya 1312. Lalu di sini pekerjaannya siswi, ketik, lalu di sini tanggal bergabung itu kita masukkan misal 2024 deh. Nah, oke, ini sudah. Tanggal bergabungnya dia di sini memakai date.
di sini lupa dikasih bentar 10.05 ketik. Oke. Harusnya dia sudah sudah masuk. Kemudian bisa kita lihat di sini. Nah, di sini langsung terlihat triggernya itu untuk si aktivitas di ID log penggunanya. Kenapa ada ID log pengguna? Karena nanti di sini itu akan memunculkan di sini kita sudah membuat ID log itu akan memunculkan inputan trigger. Ya, jadi store prosedur lalu kita inputkan, ya kan. Terus dari trigger ini itu akan memunculkan di sini ada waktunya. Oke. Selanjut kita bikin untuk budaya. Nah, untuk budaya Lampung itu berarti kita di sini buat dulu untuk create. Kita create si budaya Lampung. Oke. Wah, prosedur lupa. Prosedur. Oke. Prosedur budaya Lampung. Ini berarti input. Kemudian biar nggak lama waktunya, mungkin saya di sini copy aja. Nah, di sini kita bisa ganti input budaya. Ya. Lalu di sini bisa kita sesuaikan. Nah, di sini ada ID, berarti langsung nama budaya, deskripsi, asal daerah, gambar, video. Di sini nama budaya. Di sini nama budaya. Kemudian deskripsi. Lalu ada asal daerah, kemudian di sini ada gambar sama video. Ini dia ada gambar, sini video. Gambar dan video. Oke. Kemudian di sini ada untuk ID kategori. Pacar 50. Untuk bagian deskripsi itu teks. ID kategori. Kita mau int, kemudian kita tutup. Oke, dah. As bagian pengguna ini kita ganti ke budaya.
Lampung. Nah, oke, sudah. Di sini kita langsung, sini ada nama budaya, kemudian deskripsi, asal daerah, gambar, video, lalu ada ID kategori. Oke, sudah. Kemudian di sini kita samakan lagi seperti nama budaya di sini. Deskripsi, kemudian asal daerah, gambar, video. Lalu terakhir ID kategori. Nah, sudah. Oh, di sini ada app-nya. Oke, sudah. Nah, sudah. Lalu kita runningkan dulu. Video nggak mau. Oh, bacanya video. Video. Oke, kita jalankan. Di sini ID kategorinya nggak mau. Apa yang salah ID kategori? Oh, ID kategori. Oke. Sip. Sudah. Kita jalankan. Add ID kategori. Oh, kita hapus saja ID kategorinya. Coba. Nah, di sini dihapus berarti ID kategorinya. Nah, sudah. Kemudian ini hapus. Nah, sudah. Kemudian lalu ini kita hapus juga. Nah, kita jalankan. Oke, sukses. Kemudian kita masukkan untuk insertnya. Nah, kita copy lagi dari sini. Nah, kan awal itu dia yang namanya ngebikin untuk triggernya, biar kayak apa saja sih yang baru ditambahkan gitu. Nah, di sini kan ini budaya. Nah, on budaya, Lampung. Nah, lalu insert into di log budaya. Nah, di sini bukan nama tapi nama budaya. Nah, sudah. Lalu di sini kita kasih ke budaya
Lampung. Oke. Nah, untuk budaya Lampung itu kan ada yang namanya nama budaya. Contoh budaya di sini. Budaya. Lalu di sini ada deskripsinya. Contoh deskripsi, contoh des. Lalu asal daerah itu Lampung. Kemudian di sini ada gambar titik PNG. Kemudian di sini ada video titik PNG MP4. Kemudian oke, udah sampai sini. Oke, di sini kita langsung jalankan untuk triggerannya di budaya. Oke, sukses. Lalu kita bisa nanti kita jalankan dulu yang namanya select from. Nah, di sini kita select from untuk log budayanya. Oke. Di sini kan dia nggak ada. Nah, coba kita langsung jalankan ini. Untuk ID kategori kali ya. Nah, ID kategori itu di sini masukkan misal 1. Di sini koma. Nah, oke, dan kita jalankan. Nah, di sini sudah ada untuk aktivitas di trigger dari budaya itu. Nah, di sini pengguna baru saja ditambahkan. Aduh, di sini kita harusnya mengganti namanya menjadi budaya. Nah, benar sih, budaya. Nah, budaya. Berarti nanti di sini bacanya budaya baru saja ditambahkan. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Maaf jika banyak salah kata ataupun masih sedikit yang saya kurang mengerti. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.